Gideon Rewin Napitupulu ng Somoni na oras ini Polita Asia Berusaha Kabartu ng di Totopon di Rapot Pakita Jala memang hampir kaspong na sudido ketentuan tukar cincin dan bui di batasan ibadah pamasuma-suma bui di patupa bitik kita masuma-suma alai abdorang so ibadah pamasuma-suma mana sidung pamasuma-suma ala pengakusionis yang biasa pemahaman gereja kita bahwa kebaktian pernikahan itu hanya khusus untuk kita sebagai saksi dan sekaligus mengantarkan anak dan buruh kita kepada Tuhan. Nah, itu pemahaman teologinya, sehingga acara yang lainnya karena dalam tukar cincin nggak mungkin nggak ada kata-kata kan. Nah, jadi lambang cinta kasih mereka itu hanya Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di hadapan kita berdiri kedua calon pengantin, Saudara Gideon Rewin Napitupulu dengan Saudari Kesia Boru Sinaga. Sekarang mereka akan saling mengenakan cincin atau tukar cincin sebagai lambang cinta kasih dan kesetiaan mereka nantinya sebagai pasangan suami dan istri. Kiranya kita sebagai saksi menyaksikan tanda ataupun sebagai ungkapan cinta kasih kedua pengantin tersebut. Saudara Gideon Rewin Napitupulu, kenakanlah cincin ini di jari calon istri saudara sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Kesia Sinaga, kupakaikan cincin ini kepadamu sebagai lambang cinta kasih dan kesetiaanku. Demikianlah janji saya di hadapan Allah dan jemaatnya. Saudari Kesia Boru Sinaga, kenakanlah cincin ini pada jari calon suami saudari sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Gideon Rewin Napitupulu, kupakaikan cincin ini kepadamu sebagai lambang cinta kasih dan kesetiaanku. Demikianlah janji saya di hadapan Allah dan jemaatnya.
pada nyanyi suruh maju kita. Suruh maju. Saya bersedia. Salaman. Bawa. Nanti aja. Jemaat kami persilakan untuk duduk kembali dan marilah kita masing-masing berdoa sejenak mohon kehadiran dan keberkahan Tuhan di ibadah ini. Doa sejenak kita mulai. Acara kita halaman 63. Acara halaman 63. Aja. Kita bernyanyi. dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, Engkaulah yang menetapkan pernikahan ini. Engkau melihat kedua saudara kami ini yang bermaksud melangsungkan pernikahan mereka. Mereka datang memohon berkat-Mu, sertai dan berkatilah mereka dengan kasih sayang-Mu. Isilah kehidupan mereka dengan Roh Kudus, agar pernikahan mereka ini senantiasa penuh damai dari permulaan hingga akhirnya. Dengarlah doa dan permohonan kami ini karena kasih sayang-Mu kepada kami. Amin. Kami persilakan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom. Shalom. Horas pagi kita saluta. Horas. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada saat ini dan sekaligus juga menjadi
bekal bagi saudara Gideon Rewin Napitupulu dengan saudari Kesia Sinaga yang akan membentuk atau membangun rumah tangga atau keluarga yang baru, tertulis di dalam surat Yohanes yang pertama, pasalnya yang keempat, hanya ayat 7. 1 Yohanes 4 ayat 7, saya akan membacakannya untuk kita semua. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Saya ulangi sekali lagi, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Demikianlah firman Tuhan kepada kita pada saat ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mengenal atau berbicara tentang kasih, tentu semua manusia sudah bisa mendefinisikannya masing-masing. Khususnya bagi kita orang Kristen, dan tentu kita akan memahaminya apa yang sudah disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus melalui firman-Nya, apa itu kasih. Namun seringkali kita mendengar bahwa kasih itu ternyata tidak hanya sebatas perkataan ataupun mendefinisikan, tetapi kasih itu akan tampak, akan nyata ketika ia dilakukan atau ketika manusia itu berbuat, sehingga apa yang diperbuat, apa yang dilakukan, kita bisa melihat pemahaman, sekalipun memang kita harus meninjaunya kembali dari orang tersebut. Amin. Demi masuk-masuk lewat 5 tahun, demi seorang dan anak, tahu musim mana, tangan-tangan dan dijuru. Tangan-tangan terpuji. Nah itu yang terjadi. Atau kalau misalnya tersambung atau terpleset pada masa pacaran pertemanan, hati-hati ya, langsung ditolong mati yang sakit. Sebelah mana yang terluka, ayo kita ke dokter. Aku bilang tersambung. Ayo kita ke dokter. Siapa tahu nanti ada apa-apa pada saat setelah lewat, kita masuk 5 tahun, 10 tahun. Ya sudahlah, orang kecil kan ajur atau orang semakin baik itu tekan itu atau langsung malu. Itu pasti punya bahasa yang seringkali kita dengar. Jadi itu ada perubahan-perubahan yang terjadi. Karena itu memang untuk bicara saling mengasihi memang sangat sulit, apalagi di dalam sebuah atau membangun rumah tangga. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, begitu juga dengan pengantin pada saat ini. Untuk saudara Gideon Rewin Napitupulu dan Kesia Sinaga, tentu kalian sudah menikmati apa itu yang namanya saling mengasihi, baik di tengah-tengah keluarga maupun di antara kalian berdua. Lalu kalau Aman mau bertanya, menurut Rewin, pernahkah orang tua tidak mengasihi Rewin? Tidak pernah, Pak Pendeta. Tidak pernah ya. Pasti orang tua selalu mengasihi Rewin. Untuk Kesia juga sama.
Artinya orang tua tidak pernah, pasti akan selalu mengasihi anak-anaknya. Lalu pertanyaannya buat orang tua, seberapa seringkah Lewi atau Kesia mengasihi orang tua? Walau bilang guru dengan itu guru, seringkah anak kita Lewi mengasihi dia? Seberapa sering? Atau pernahkah tidak mengasihi? Tak apa ya, tidak gagal kalau salah. Kalau ketahuan dan tetap termasuk aku dengan kota. Seringnya untuk orang tua dari Indonesia, seberapa seringkah Kesia mengasihi orang tuanya ataupun pada saat tidak? Seberapa sering Kesia mengasihi orang tua ataupun saat ini orang tua? Sering? Oke. Untuk Ina mengasihi juga sering ya? Sering dikirimkan uang? Sering dikirimkan hadiah, kajian apa? Pernah ya kan? Pernah? Atau tidak pernah? Sering ditelepon? Sering ditelepon sama dia? Sering? Ya, itulah yang terjadi. Kalau orang tua tidak punya anak-anak itu mengenali, orang tua pasti tidak akan pernah tidak mengasihi anak-anaknya. Selalu orang tua pasti memberikan yang terbaik untuk mengasihi anak-anaknya. Tetapi justru yang terjadi pada saat ini seringkali ataupun yang terjadi anak-anaknya yang kurang mengasihi orang tua. Terlebih lagi ketika sudah berumah tangga. Ada yang setelah berumah tangga dia semakin jauh dari orang tua. Bukan hanya karena tempat tinggal dari anaknya ataupun parumennya ataupun jalan yang jauh beda pulau, tetapi komunikasi itu ataupun perhatian itu yang seringkali lupa atau bahkan seringkali tidak cocok dengan keluarga si perempuan, tidak cocok dengan keluarga laki-laki. Itu yang sering terjadi. Karena itu pada hari ini nas kita berbicara kepada kita, ternyata identitas kita sebagai orang Kristen memang harus mengasihi. Jadi mengasihi ini bukan tanggung jawab ataupun dengan paksaan. Seperti katakanlah, apa yang identik dari saya? Yang identik dari orang Kristen ternyata adalah saling mengasihi. Tidak boleh ditawar, tidak boleh tidak boleh menolak. Tetapi itu yang mau dikatakan oleh firman Tuhan kepada kita. Dia bukan paksaan ketika orang Kristen mengasihi, ketika Lewi mengasihi Kesia itu bukan paksaan, atau sebaliknya ketika Kesia mengasihi Lewi itu bukan paksaan. Ya sudah karena suami istri, ya sudah saya harus mengasihi. Bukan seperti itu. Tetapi itu memang harus lahir dari pengenalan saya adalah orang Kristen, maka saya harus mengasihi. Kalau saya tidak mengasihi, maka saya bukan berasal dari Allah. Itu yang dikatakan di dalam firman Tuhan. Yang mau dikatakan firman Tuhan dengan kata lain, kalau saya tidak saling mengasihi, kalau saya tidak mau saling mengasihi, maka saya tidak berasal dari Allah. Nah, itu kita jawab masing-masing. Berarti saya berasal dari siapa? Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, inilah yang membuat kita menjadikan kita sebagai orang Kristen, bahwa ternyata saling mengasihi itu memang sudah menjadi bagian dari diri. Dia tidak boleh dilepaskan atau berpura-pura ataupun katakanlah penuh dengan kepalsuan, tetapi dia harus berasal benar-benar mengasihi.
Kalau saya mengasihi setengah, menyayangi aku setengah mengasihi. Tetapi bagaimana benar-benar bisa saling mengasihi yang memang kita adalah bangsa dan Allah. Yang kedua, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, khususnya bagi pasangan saat ini yang sedang berbahagia, Saudara Gideon Rewin Pitupulu dan Asia Sinaga. Sebelum saling mengasihi nantinya di dalam sebuah rumah tangga yang baru, maka tentu kedua calon pengantin ataupun bagi Saudara Gideon dan Saudari Asia, kalian harus tetap belajar untuk mengenal pasangan kalian tanpa lelah. Belajarlah mengenal pasangan kalian tanpa bosan. Karena memang apalagi di zaman saat ini, kalau tidak bisa mau belajar menerima kelemahan, kekurangan atau keunggulan, bahkan tentu hal-hal yang tidak diinginkan itu pasti akan terjadi. Jangan pernah lelah untuk mengenal Asia. Jangan pernah lelah untuk mengenal mereka. Kalaupun ada persoalan-persoalan hidup di tengah-tengah kehidupan rumah tangga kalian, bicarakan dengan baik, diskusikan dengan baik, bicarakan dengan hati yang tenang dan damai. Karena memang yang akan membangun, mengarahkan rumah tangga kalian adalah kalian berdua sendiri, bukan orang tua, bukan keluarga besar Sinaga, bukan keluarga besar Pitupulu, tetapi memang hanya Rewin dan Asia yang akan mengarahkan, terutama bagi Saudara Rewin yang akan menjadi kepala keluarga atau kepala rumah tangga. Kalau keluarga kalian berdua baik, maka itu akan terlihat dari hubungan pengenalan kalian. Jadi bukan karena orang tua mengatakan, orang tua keluarga itu hanya memberikan perkembangan, tetapi yang memutuskan itu adalah Rewin dan Asia. Keluarga hanya memberikan masukan A, B, C atau pilihan-pilihan, tetapi yang memutuskan itu adalah keluarga kalian berdua. Karena itu belajarlah terus untuk mengenali pasangan kalian. Jadi jangan pernah berhenti. Kalaupun kalian mengatakan saling mencintai, saling mengasihi, saling menyayangi, tetapi kalian tidak mengenal atau tidak mau belajar terus-menerus pribadi dari pasangan kalian masing-masing, maka saling mengasihi, saling menyayangi, saling mencintai itu tidak ada arti. Karena kalau mau mengasihi, maka kita mau mengenal pasangan kita dengan baik. Selamat menempuh hidup baru, selamat berbahagia bagi Saudara Gideon Rewin Pitupulu dan Saudari Asia Sinaga. Kiranya Tuhan memberkati keluarga kalian berdua yang baru, agar kalian bisa saling mengasihi dan mau tetap belajar mengenal satu sama lain. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas firman-Mu pada siang hari ini. Engkau kembali mengajarkan kami, terlebih khusus bagi keluarga baru, bagi Saudara Gideon Rewin Pitupulu dan Saudari Asia Sinaga, yang akan menerima berkat
membentuk keluarga baru. Biarlah Kau yang senantiasa Tuhan memimpin keluarga ini, agar di tengah-tengah kehidupan keluarga mereka boleh saling mengasihi. Walaupun mereka saling mengasihi, mereka mau tetap untuk terus-menerus belajar mengenal pasangan mereka masing-masing, sehingga ketika mereka saling mengasihi, kasih yang mereka miliki, kasih yang mereka juga berikan, itu berasal daripadamu. Berkatilah keluarga besar Lagi Tepulu dan keluarga besar Sinata yang akan bersatu hati untuk menyelenggarakan acara pernikahan anak ataupun acara pernikahan nantinya di keluarga. Biarlah Engkau yang senantiasa memberkati setiap rangkaian acara yang telah direncanakan, agar semuanya bersukacita menyaksikan dan ikut berbahagia menyaksikan keluarga baru yang akan dibangun oleh Saudara Gideon Lewi Lagi Tepulu dan Saudara Desia Musliana. Inilah doa permohonan kami yang kami alaskan hanya